satu dinamika situasi pasar yang memang perlu kita cermati dengan sangat hati-hati. Pertama, kondisi market global itu ada 3 indikator yang kita perlu ketahui variabel utamanya. Yaitu dari sisi pertama, situasinya akan new normal, tapi policy normalization ini ditandai justru dengan satu situasi yang kondisinya tidak normal. Jadi masih ada divergensi policy, kemudian ada rencana percepatan tapering Fed, dan tentunya karena percepatan tapering berarti akan ada percepatan dari policy interest rate, khususnya kenaikan Fed Fund Rate di tahun depan yang nampaknya akan berlangsung lebih awal. Itu satu hal yang menjadikan dinamika ataupun uncertainty di market terasa sangat signifikan dalam 1 bulan terakhir, paling tidak. Yang kedua tentunya kita juga melihat underlying inflasi di Amerika khususnya yang memang di luar pattern-nya yang 2%, dan semula pandangan FedRest melihat ini transitory tapi nampaknya lebih persisten, dan ini juga diakui oleh Chairman Jerome Powell, sehingga ini membuka pandangan dari Board of Governors Fed bahwa situasinya memang akan cenderung hawkish opsinya, dan ini akan membuka ruang percepatan untuk tapering, ya, kemungkinan nanti di FOMC bulan Desember tanggal 14-15, ya, yang semula 10-15 miliar kemungkinan akan didoubling bisa 30 miliar untuk US Treasury dan MBS. Ini satu situasi. Di isu virus juga kita lihat yang semula everything gone well gitu ya. Ternyata di Eropa, Jerman, UK, bahkan di Asia dan Australia juga ada menunjukkan perkembangan virus, apalagi ditambah isu Omicron yang memang meskipun finally di-detect ini tidak separah varian Delta, tapi paling tidak ini sudah scaring effect ke market domestik khususnya Indonesia. Dan dari aspek domestik, sesungguhnya kita melihat ada optimism, dan kami melihat ada at the end, the light at the end of the tunnel itu ada, bahwa indikator-indikator domestik seperti tadi Mbak Aneka sampaikan, posisi CADEV kita juga terus menguat, kemudian trade surplus kita juga akan terus terjaga, apalagi pemerintah dengan pembatalan PPKM yang kemarin semula level 3 menjadi tidak dibatasi, dalam pengertian lebih mengandalkan SOP untuk CPR ataupun swab antigen test, itu juga mengakibatkan assessment persepsi risiko pasar dari sisi herd immunity-nya berarti akan lebih baik, dan ini akan tentunya memberikan ruang gerak yang lebih baik, dan ini terdeteksi dari hari Senin, Selasa, dan hari ini, hari Rabu, rupiah cenderung menguat, melihat ekspektasi ke depan yang memang situasinya getting better and better. Nah, ini tentunya harus kita cermati, masih dinamik, Mbak Aneka, dan kita siap ada di pasar untuk memonitor perkembangan suplai falas di pasar domestik. Baik, kalau melihat penguatan rupiah pada hari ini, Pak Haryadi, apakah penguatan ini akan stabil ke depannya? Karena mengacu juga pada data cadangan devisa kita, lalu juga di global ada kasus Omicron dan juga sentimen lainnya seperti tapering off, begitu, dan data dalam negeri juga. Anda lihat seperti apa sih kemungkinan rupiah hingga akhir tahun? Ya, kami melihat sampai dengan akhir tahun, bahkan untuk ke depan, kami tetap optimis bahwa situasi yang terjadi seperti ini kemarin, outflows ya di SBN khususnya, ini adalah temporer, karena pada akhir tahun mostly investor juga melakukan rebalancing posisi, dan biasanya akhir bulan sekaligus akhir tahun itu juga terjadi rebalancing index ya dari SPN kita yang semula FR 87 menjadi FR 91, dan tekanan baik di nilai tukar ataupun di yield SPN itu bagian dari dinamika pasar global yang berimbas ke stabilitas nilai tukar rupiah ataupun pergerakan yield SPN kita dalam 1-2 minggu terakhir sejak awal Desember. Kemudian
kami Bank Indonesia tentunya tetap optimis bahwa langkah stabilisasi kita baik dalam konteks triple intervention itu terus kami lakukan untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah agar tidak berlebihan, dan ini juga kami akan selalu lakukan secara orderly manner, secara fundamental basis dan secara terukur dan timely basis juga. Dan dengan di pasar spot, pasar di NDF ataupun di SBN, kami selalu berkoordinasi dengan otoritas fiskal juga.